Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alur, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang misteri Mbak Yayu dan Mbak Rohana yang ada di kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jadi kampus itu memang terkenal pencetak orang-orang yang cerdas ya. Saya nggak kuliah di sana berarti saya nggak cerdas ya. Tapi tidak apa-apa. Menuntut ilmu itu jangan membeda-bedakan sebuah tempat ya, tapi kesungguhan kita, dan oke, langsung saja ke misterinya. Jadi kampus UGM memang sangat terkenal mencetak para lulusan yang memang sangat dibutuhkan oleh negara ini. Ya semua kampus juga dibutuhkan oleh negara ini. Dan ada kisah misteri yang terselip di Universitas Gadjah Mada. Salah satunya adalah rumor tentang Mbak Yayu dan Mbak Rohana. Mbak Yayu ini adalah sosok penunggu Fakultas Ekonomi. Oke, langsung ke ceritanya. Jadi, sepintas Mbak Yayu ini seperti mahasiswa-mahasiswa biasa. Yang jadi pembeda adalah style cara berpakaiannya dan serta diamnya. Kalau diceritakan mahasiswa zaman sekarang pasti stylenya bagus-bagus. Bagunya fashionable. Dan diceritakan bahwa Mbak Yayu ini cara berpakaiannya itu masih vintage atau cara berpakaiannya itu masih, mohon maaf, itu mungkin tahun-tahun lama lah ya. Jadi kamu ketika ke kampus UGM atau main-main ataupun mungkin akan berkuliah di sana, ketika ada seorang wanita yang berpakaian vintage, itu jangan sembarangan kamu melucuinya. Bisa jadi itu adalah Mbak Yayu. Dan karena cara berpakaiannya itu, dia itu dipanggil Mbak oleh mahasiswa-mahasiswa di sana. Dan Mbak Yayu ini sering terlihat di Fakultas Ekonomi. Ya sewajarnya hantu, dia terlihat itu antara sore dan malam hari. Dan selayaknya hantu-hantu di Indonesia itu pasti akan ada tempat mangkalnya tersendiri. Wah, tempat mangkal. Pikiran kita harus jernih dulu ya. Selayaknya itu pasti kan ada tempat mangkalnya tersendiri kalau di Indonesia. Jadi berdasarkan penuturan beberapa orang saksi, Mbak Yayu ini sering terlihat di sekitaran Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Lebih spesifik lagi, biasanya Mbak Yayu sering nongol di sekitar koridor lantai 3, gedung utara sayap barat, ruangan U305 sampai U302. Tapi ada juga yang bilang bahwa sekarang Mbak Yayu sudah pindah tempat gentayangannya. Ada saksi yang mengatakan Mbak Yayu terlihat gentayangan di FIB UGM. Ya emang sebelahan, katanya sebelahan ya. Katanya sebelahan. Dan kita lanjut sejarahnya. Tadi kan sudah tempatnya, tempat dia sering nongol. Dan kita lanjut ke sejarahnya. Jadi sejarahnya sebenarnya Mbak Yayu ini adalah mahasiswa teladan. Tapi gara-gara skripsi Mbak Yayu akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Jadi berdasarkan banyak-banyak dosen di UGM yang sering bercerita soal legenda Mbak Yayu, bahwa Mbak Yayu ini sebenarnya adalah seorang mahasiswi yang rajin dan teladan. Ia selalu berusaha terbaik demi prestasi akademisnya. Skripsi pun ia kerjakan dengan baik. Namun di luar dugaan, skripsi yang ia kerjakan ternyata di saat sidang ditolak oleh dosen. Mahasiswa mana yang tidak sedih, galau, gundah, merana, radang tenggorokan, dan lain sebagainya ketika akan sidang malah ditolak oleh sang dosen. Saya juga belum mengajukan skripsi. Kecewa pasti kan, sedih, galau, marah, dan bercampur aduk jadi satu di pikirannya. Mungkin Mbak Yayu ini gak terbiasa ya dengan penolakan karena saking rajinnya dia. Ini pelajaran juga sih, jadi orang jangan rajin-rajin ya. Kalau terlalu rajin nanti misalkan kita ada penolakan, waduh langsung kepikiran. Alhasil yang ia tak kuat dengan penolakan tersebut, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Arwahnya yang tidak tenang akhirnya memutuskan untuk gentayangan hingga kini. Gentayangan kok memutuskan. Sampai sekarang dia sering muncul di ruangan sidang tadi. Kalian yang skripsinya ditolak itu jangan sampai seperti itu ya. Nanti kalau misalkan gentayangan di ruang skripsi itu tidak serem lagi ruang skripsinya.
Karena yang gentayangan setan. Biasanya kan kalau kita mau masuk sidang skripsi itu kan takutnya karena dosen pembimbing. Kalau ini malah sama setan yang akan menguji kalian. Oke, lanjut. Nah, kalau kata orang pinter nih, tadi kan udah sejarahnya tuh Mbak Yayu. Kalau kata orang pinter, Mbak Yayu ini nggak akan pergi dari UGM. Loh, kok bisa? Ya kan kuliahnya belum lulus. Dia belum lulus, jadi nggak bisa pergi. Mahasiswa abadi kan. Mbak Yayu ini adalah satu-satunya yang pantas mahasiswa yang mendapat label mahasiswa abadi. Sudah berpuluh-puluh tahun ia di UGM dan tidak mau pergi. Tapi tenang, Mbak Yayu ini juga sosok hantu yang nggak sampai mengganggu. Jangan jadi tidak terlalu panik bagi kalian yang ingin bersekolah di UGM. Ya meski Mbak Yayu ini kerap kali terlihat di sekitaran Fakultas Ekonomi, tapi tidak perlu takut karena Mbak Yayu tidak akan sampai mengganggu dan mencelakakan. Mungkin karena dasarnya dia adalah mahasiswa teladan yang cuma masih penasaran sama nasib kuliah dan skripsinya. Dan penampakan Mbak Yayu ini paling cuma muncul, diam, dan hilang begitu saja. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Saya cerita seperti ini merinding. Entah kenapa. Nah, yang jadi misteri saat ini adalah nama sebenarnya. Mbak Yayu ini ternyata cuma nama asal sebut yang ternyata jadi legenda saja. Jadi nama sebenarnya siapa nih? Sebagai kampus yang dibangun untuk mengiringi kemerdekaan Indonesia, UGM kan tertua kayaknya ya. Kampus UGM pada awalnya hanya numpang di Keraton Jogja. Setelah gedung pusat sudah selesai dibangun pada tahun 1959, kuliah pun berpindah ke Bulak Sumur. Bulak Sumur. Karena dulunya daerah Bulak Sumur masih berupa sawah dan kebun dengan banyak pohon besar, maka nggak usah heran kalau kampus UGM yang dulu jadi gedung pusat dan skip termasuk kawasan yang angker. Bukan angker ini ya, tapi angker horor. Banyak sekali kisah yang berseliweran tentang adanya makhluk gaib di UGM. Jadi saya ceritakan tidak cuma Mbak Yayu. Ada dua, yang satu Mbak Rohana. Tapi setelah ini, mulai dari mitos lagu Gugur Bunga di Bundaran Fakultas Teknik. Jadi kamu katanya rumornya itu dilarang menyanyikan lagu Gugur Bunga saat melewati Fakultas Teknik ketika malam hari. Konon sih kamu bakal melihat sesosok penunggu jika nekat bernyanyi. Ada pula cerita yang mengisahkan tentang angkernya gedung pusat Universitas Gadjah Mada hingga gedung vokasi di Skip. Nah, ini waktunya saya menceritakan tentang Mbak Rohana. Jadi ketika kamu, mungkin anak UGM pada tahu ya, saya juga belum tahu tempatnya sih. Jadi kamu ketika pulang malam di sekitar jembatan pertanian ke kedokteran hewan, di sana ada Mbak Rohana penunggu jembatan putih tersebut. Jika kamu melewati jalan yang terletak di Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan, dari arah utara menuju lembah, pasti kamu kalau beruntung akan melihat seorang perempuan berkerudung sedang berjalan di jembatan itu malam-malam dan berbaju putih. Pastilah itu Mbak Rohana, kan tadi udah diceritakan di depan kan. Dan Mbak Rohana akan tiba-tiba melompat dari atas jembatan tersebut. Namun anehnya tak ada satu pun sosok di bawah. Mungkin kalau ada kresek-kresek ya mungkin hewan. Pokoknya kamu yang ada lewat sana, terutama mahasiswa sosio humaniora, gak usah tengok-tengok ke kanan ke kiri jembatan deh. Jadi lurus saja, udah lurus. Repot kalau nanti ketemu Mbak Rohana kan. Dikiranya kalau misalkan laki-laki, iya ada cewek tuh rajin banget pakai kerudung, pakai baju putih, kiranya dari musola, ternyata Mbak Rohana. Oke, terima kasih cerita kali ini seperti itu. Jangan lupa ikuti terus ceritanya karena akan ada cerita-cerita menarik lainnya.